lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali Al-Faqih mohon minta maaf di hadapan pemimpin saya punya Datuk Mas, saya punya Jid sebagai Presiden Israel, kepada Amin Muhammad bin Syekh, kepada Syed Azzuddin dan Amin Ibrahim dan Amin Hadi dan yang lain yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tetap saya hormati. Sebetulnya Al-Faqih berbicara ini bukanlah Al-Faqih lebih pandai, tidak. Al-Faqih hanya menerima amanat saja. Kalau Al-Faqih berbicara panjang lebar, sebelum Al-Faqih melanjutkan berbicara, mohon maafnya, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya, saya akan menyampaikan apa-apa yang menjadi amanat-amanat daripada datuk-datuk kita yang kebetulan Al-Faqih tidak meminta, Al-Faqih mengerti sedikit. Mungkin dari sedikit yang Al-Faqih tahu ini bisa memberikan manfaat buat kita di sini. Terutama tentang ilmu nasab ini. Ilmu nasab adalah satu cabang ilmu yang menjadi kajian. Terutama akhir-akhir di zaman modern ini, dunia barat juga mengkaji. Bahkan di Leiden mereka menyediakan satu jurusan antropolog yang mengambil doktoral. Dan itu pun bukan secara umum, bukan secara keseluruhan, tapi hanya sebagian kecil saja. Jadi mereka membuat studi khusus. Di Jepun pun begitu, di Amerika pun begitu, dan di setiap tempat menjadi acuan. Hanya saja pola pandang mereka tentang nasab berbeza sama kita. Mereka menitik beratkan nasab dari sisi antropolog atau genolog. Sementara kita jauh lebih dari itu. Akan ilmu nasab sebetulnya, apalagi di negeri Melayu, itu identik dengan orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu di seberang seperti di Medan atau di Aceh atau di tempat lain menyebutnya dengan tarumbu. Orang-orang Jawa menyebutnya tarsila. Ada lagi yang menyebutnya sila-sila. Kalau orang Arab bilangnya menyebut syajarul ansab, tapi orang Melayu menyebutnya pokok nasab. Dari kalimat pokok saja sebetulnya kita bisa mendapatkan pengertian secara logika tentang nasab. Bicara pokok ini Allah ciptakan macam-macam. Yang paling simpel Al-Faqih bicarakan tentang pokok mangga. Allah ciptakan berbagai macam varietas daripada pokok mangga. Ada mangga apple, ada mangga si mana lagi, atau mangga, berbagai macam mangga. Setiap varietas itu akan berbeda dengan varietas yang lain. Setiap spesies akan berbeda dengan spesies lain. Dan orang-orang yang ahli di dalam dunia tumbuh-tumbuhan ini, matanya ini seperti scanner. Dia melihat sekejap, dia tahu, ini mangga ini. Kenapa tahu mangga ini? Dia sebut begini bentuknya, begini dia mangga ini. Tidak perlu dia mengambil itu buah mangga, dia sudah tahu rasanya. Kenapa? Karena dia mengerti akan ilmu tumbuhan. Okay. Pokok ini pada satu ketika dari ilmu nasab bercabang dua, dari Al-Hasan, dari Al-Husain. Semakin menjauh, makin bercabang. Setiap cabang ini akan membentuk satu keluarga, satu persatu, dan ini terjaga dari satu generasi ke generasi sampai sekarang. Andai kata kita menjaga nasab dengan betul-betul menjaga nasab, mengikuti kaedah standar yang diajarkan datuk-datuk kita, maka hampir nyaris untuk mengatakan orang yang non sayyid menjadi sayyid, ataupun sebaliknya. Ada kaedah standar yang tidak bisa ditembus, dan ini sangat sensitif, dan sekarang mungkin Al-Faqih tidak akan bicara secara detail. Al-Faqih hanya bicara dari sisi logika saja. Suatu ketika kebetulan saya memelihara pokok mangga apel. Tentu karena saya memelihara pokok mangga apel, saya akan tahu semuanya, dari mulai bentuk daunnya, kemudian cabang-cabangnya, bentuk buahnya, warna buahnya, bahkan rasanya pun tanpa saya potong, saya bisa merasakan bagaimana rasanya mangga apel dibanding dengan mangga-mangga yang lain. Di pagi hari, saya melihat di bawah pokok mangga yang saya pelihara itu ada mangga yang lain bentuknya. Maka saya dengan pasti mengatakan ini mangga, tapi bukan mangga saya. Tapi ini bukan mangga apel, mangga yang lain. Dia sayyid. Kalau dia mengaku jurai dia bukan jurai dari jurai, katakanlah bukan jurai asgab, tapi dia mengaku asgab, saya bilang bukan. Kau sayyid tapi bukan dari jurai yang lain.
Kalau mangga, tapi mangga bukan mangga apa, mangga yang lain. Itu satu mangga dengan mangga yang lain, dengan jelas bisa kita bedakan. Apalagi satu ketika ada buah duku di situ, buah dokong di situ, atau buah durian di situ, maka dengan jelas saya bilang ini bukan bagian dari buah saya. Kenapa? Bentuknya berbeda, rasanya berbeda, semuanya berbeda. Maka saya pastikan ini bukan bagian daripada pokok saya. Tidak bisa dipaksakan, karena jelas bentuk semuanya berbeda. Seorang sayyid akan berbeda dengan non sayyid. Secara, kalau orang Indonesia bilang secara kasat mata, tidak perlu dilihat. Berikutnya, pohon mangga yang saya pelihara ini begitu besar. Di setiap ranting-rantingnya ini karena terlalu besar, satu ketika saya menengok ke atas, saya lihat ada bunga-bunganya, ada buahnya, ada daunnya yang berbeda daripada pokok mangga saya. Maka saya dengan yakin mengatakan itu adalah pokok tumpang. Itu adalah pokok tumpang. Tapi awam melihatnya itu seolah-olah bagian daripada pokok itu. Tapi saya bilang tidak. Walaupun dia menumpang menjadi satu, itu bukan. Dia memang menjadi satu. Dia menempel bertahun-tahun di situ. Tapi dia bukan bagian daripada pokok mangga. Dia pokok tumpang. Kenapa? Daunnya berbeda. Dia tidak menghasilkan buah. Bunganya semua berbeda. Bahkan terkadang pokok tumpang ini dalam satu skala dia lebih besar daripada pokok aslinya. Inilah orang-orang yang coba mengaku sayyid padahal bukan sayyid. Sampai kapanpun di dalam ilmu nasab tidak bisa. Atau satu ketika pokok mangga saya ini ada daun ilalang yang dibawa oleh burung. Walaupun daun ilalang itu menempel di situ, saya bilang jangan kalau daun ilalang yang menempel. Pokok tumpang pun yang puluhan tahun yang menyatu, saya bisa bedakan. Apalagi pokok ilalang. Itulah ada orang-orang yang tadinya bukan sayyid, baru di zaman dia mengaku sayyid dengan mudah. Jangankan di zaman dia, jangankan di zaman bapaknya, di zaman datuknya pun bisa kita telusuri. Nah, ilmu nasab ini, minta maaf, saya tidak akan bisa berbicara di dalam suasana yang umum. Berbicara nasab, saya memerlukan waktu yang khas dan waktu yang panjang secara detail. Karena ini menyangkut sesuatu yang sangat pelik. Sehingga saya menggunakan kias, saya menggunakan analog seperti ini yang mudah dimengerti oleh kita. Dan yang takjub sekali bahwa tanpa sadar bahwa nasab ini mempunyai security yang sangat sulit untuk dimasuki. Sebagai contoh, bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan akan pokok tadi, bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan akan nasab, dia akan tahu satu keluarga dengan keluarga yang lain. Pertama yang dia gunakan hanya dengan kuping.